Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rizky Anitya. She didn't have to cut me off. We were nothing. Your love, you treat me like Kalau kemarin kita udah bahas tentang asal-usul hantu kuyang, kali ini aku pengen bahas tentang asal-usul suatu hantu juga, tapi yang kali ini dari Jawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Jawa itu banyak banget cerita mistis dan tahayulnya. Dan juga bagi masyarakat suku Jawa, tentu udah gak asing lagi dengan penghuni alam gaib yang diberi sebutan Banaspati. Makhluk yang satu ini tuh sangat familiar di legenda mistis yang ada di Pulau Jawa. Dari masa ke masa pasti selalu ada cerita dari Banaspati yang bisa kita lihat dari platform-platform yang ada di internet seperti YouTube, Facebook, Instagram, atau Google. Banaspati merupakan salah satu sosok mistis yang paling ditakuti di seluruh Jawa. Dan juga bahkan banyak banget orang Jawa yang percaya Banaspati adalah salah satu raja dari semua makhluk siluman yang ada di Pulau Jawa. Tapi gimana sih asal-usul dari kisah ini? Buat kalian yang penasaran, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang kayak gini. Dan juga jangan lupa kasih uang parkir berupa like video ini, oke? Sebenarnya masih ada keraguan kalau sosok yang melayang berupa api ini dia itu hantu atau jin atau malah ilmu hitam yang dibuat-buat oleh orang untuk menyakiti orang lain. Asal-usul mengatakan Banaspati adalah sebutan bagi jin dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki elemen utama api. Makanya orang-orang tuh akrab dengan sebutan Banaspati ini dengan ciri-cirinya yang melayang di udara dengan disertai bola api. Makhluk ini muncul dan menjadi pembicaraan banyak orang di sekitar tahun 2000-an dan membuat warga takut untuk beraktivitas seperti biasanya di malam hari. Biasanya kalau orang lihat Banaspati, dia akan dikejar-kejar sampai ketangkep. Dan salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan menceburkan diri ke sungai, karena seperti yang kita tahu, api akan padam jika terkena air, betul? Dan juga mitos yang terjadi di masyarakat, jika hantu ini melihat manusia, dia pasti akan berubah wujud menjadi api yang berkobar-kobar seakan ingin membakar kita dan akan menghabisi korbannya sampai korbannya tewas. Orang zaman dulu bilang kalau kalian ketemu sama hantu ini, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kalian harus segera melepas semua pakaian kalian sampai nggak ada satu helai benang pun di badan kalian. Dan juga sebenarnya penampakan hantu Banaspati ini nggak cuma berupa bola api. Jadi dia bisa berupa manusia biasa tapi seluruh tubuhnya itu diselimuti oleh api. Kalian tahu Ghost Rider? Nah, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu diselimuti seluruhnya dengan api. Kalau dari jauh dilihatnya itu kayak obor atau api unggun gitu. Jadi kalau kalian lagi sendirian di tempat yang sepi, terus tiba-tiba ada lihat kayak api unggun, jangan dideketin guys. Konon dikatakan bahwa hantu ini berjalannya tuh dengan gaya yang aneh. Kenapa aneh? Karena dia berjalan menggunakan tangan. Jadi nggak seperti manusia, dia itu jalannya pakai tangan dan kakinya di atas. Jadi kayak jalannya tuh. Dan beberapa masyarakat juga mempunyai keyakinan bahwa hantu itu bisa melukai manusia dengan cara menjulurkan lidahnya yang berapi-api dan menyebabkan manusia dapat mengalami luka bakar yang serius hingga kehilangan nyawa. Menurut artikel-artikel yang udah aku rangkum, Banaspati merupakan salah satu raja lautan yang merupakan keturunan dari iblis atau bangsa api, yang ketika dia memimpin bangsa siluman, banyak banget orang yang menjadi korban dari Banaspati. Sebenarnya di era kepemimpinan Banaspati saat itu, dia itu berhasil dibunuh oleh salah satu bisa dibilang Pandawa. Tapi yang gak mereka tahu adalah Banaspati ini sudah mempunyai keturunan yang bernama Setan Kober. Dan Setan Kober dipercaya hidup setelah 500 tahun setelah kepergian Banaspati. Dan juga banyak orang Jawa yang percaya bahwa Setan Kober adalah keturunan Banaspati yang hidup di salah satu hutan yang ada di Jawa. Dan Setan Kober ini adalah sosok yang paling ditakuti di masa kerajaan Majapahit. Tapi kali ini
waktu dia belum punya kekuasaan dan juga belum punya kerajaan yang bisa dia kuasai. Dikisahkan, setan kober ini memutuskan untuk bekerja di bawah kepemimpinan Gajah Mada untuk memberontak dan juga melawan kerajaan Islam, termasuk juga kerajaan Demak. Iblis keturunan Banaspati ini dikenal karena sangat terampil dan sangat kuat. Bahkan saat peperangan Majapahit dan juga Demak, yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah, bahkan setan kober ini sudah berhasil membunuh lebih dari 300 tentara Islam. Dan setan kober ini seringkali menjadi strategi peperangan kerajaan Majapahit dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan di seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Gak cuma Indonesia guys, ternyata di belahan dunia manapun. Dan di sisi lain, setelah banyaknya kekalahan di kerajaan Islam, para wali mulai mengembangkan strategi untuk mengalahkan setan kober yang kala itu udah memiliki padepokan sendiri. Tapi padepokannya ilmu hitam, bukan padepokan yang kayak belajar ilmu kanuragan untuk membela diri. No, dia itu ilmu hitam. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang gak baik di situ. Sejumlah wali seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Hasanuddin Banten mulai merapatkan barisan dengan memilih di antara mereka untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam lewat mandat Sunan Gunung Jati, dan mereka bergerak secara terpisah dan melalui perjalanan yang panjang banget selama 7 tahun lamanya untuk ngalahin setan kober. Dan akhirnya mereka bisa menaklukkan seluruh aliran bangsa hitam. Adapun juga setan kober ini kan pada awalnya emang keturunan Banaspati. Akhirnya pun dia dikalahkan oleh Pangeran Sutowijoyo dalam suatu peperangan. Dan juga setan kober yang kalah, dia nih akhirnya diusir dari kerajaan Majapahit karena dianggap udah gak berguna lagi. Kekalahan setan kober ini membuat banyak banget orang kagum dengan Pangeran Sutowijoyo karena terlalu kuatnya setan kober ini. Jadi kayak mustahil ada orang yang bisa mengalahkan dia. Dan pada akhirnya pangeran pun ikut para wali untuk mengalahkan kerajaan Majapahit. Oke guys, sekian video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video